saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agustian dari IFPJJ 4702. Keahlian utama cybersecurity expert itu dalam era digital yang saat ini yang semakin berkembang dan canggih, tentunya banyak sekali lowongan yang bermunculan. Salah satunya adalah cybersecurity expert yang memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga keamanan data dan infrastruktur digital suatu perusahaan, serta terkait keterampilan dan pengetahuan yang mendalam, kita bisa melindungi organisasi dari ancaman-ancaman cyber di luar sana yang terus berkembang. Kemudian, apa saja kompetensi esensial seorang cybersecurity expert itu? Untuk hard skill sebesar 60% itu mengetahui tentang OS, kemudian tentang jaringan, analisis jaringan, dan basis data. Kemampuan analisis malware tentunya sangat penting, serta reverse engineering untuk encryption data dan decrypt data, dan penetration testing terkait pengujian atau produk atau infrastruktur security itu sendiri, serta memiliki pengalaman menggunakan tools-tools keamanan cyber, di mana cyber security ini kita tidak membuat scripting atau membuat aplikasi saja, namun banyak sekali tools di luar sana yang bisa kita gunakan untuk membantu pekerjaan kita. Kemudian ada pemahaman terkait regulasi dan standar keamanan. Ini terkait norma-norma di bidang cybersecurity ya. Untuk global itu ada ISO 27001, NIST Cyber Security Framework, serta GDPR. Intinya terkait pelindungan data perusahaan itu sendiri. Bagaimana kita tidak boleh melakukan sharing data tersebut ke publik. Kemudian ada memahami undang-undang ITE yang ada di Indonesia terkait regulasi keamanan data di Indonesia itu seperti apa. Kemudian adalah soft skill, kemampuan komunikasi yang efektif ini sangat perlu karena ketika terjadinya insiden atau masalah, maka diperlukan diskusi dan meeting. Nah, di situ kita berperan penting. Kemudian ada problem solving dan critical thinking, di mana kita mencari solusi terkait insiden yang sedang kita hadapi. Bisa melalui referensi serta atau kita googling. Kemudian kemampuan bekerja secara tim ini sangat penting khususnya di perusahaan ya. Kemudian kiat-kiat menjadi cybersecurity expert itu apa saja? Yang pertama, mempelajari dasar-dasar informatika seperti uh, jaringan, programming, serta database. Kemudian spesialis, di mana cybersecurity ini sangat luas. Khususnya bila kita bisa bilang uh, memiliki banyak role seperti pentest itu sebagai red team, blue team, ada sebutannya purple team di kedua sisi. Nah, dari red team atau blue team ini dipecah lagi. Spesialis kita ingin ranah kemana. Seperti blue team, di blue team contohnya menjadi security analyst, malware analyst. Kemudian ada didukungnya sertifikasi dari setiap spesialis yang kita ambil. Kemudian ada networking atau koneksi kita, sumber-sumber keamanan cyber. Bisa kita ikuti dari konferensi global, lokal, serta adanya workshop-workshop. Kemudian continuous learning tetap konsisten untuk mempelajari perkembangan teknologi cybersecurity ini. Kemudian prospek pekerjaan cybersecurity ini di Indonesia bagaimana sih? 80% pertumbuhan sangat pesat di tahun ini. Permintaannya itu sangat tinggi, namun SDM kita ini belum bisa mencapai yang ditawarkan oleh perusahaan, karena setiap perusahaan itu memiliki standar tersendiri seperti sertifikasi, di mana di Indonesia ini untuk sertifikasi cybersecurity bisa dibilang cukup mahal uh, karena tidak ada bantuan atau yang memudahkan kita untuk bootcamp tersebut. Bisa dibilang bootcampnya masih bootcamp lokal yang sertifikasinya masih dipertanyakan. Selanjutnya implementasi keahlian ya. Contoh studi kasus di aplikasi e-commerce. Yang pertama, penilaian risiko. Ini kita menganalisis data-data yang dimiliki perusahaan. Uh, Apa saja ancaman dan kerentanan
melakukan eh, analisis kontrol, kemudian pengembangan kebijakan atau policy, terkait kebijakan penggunaan data, akses kontrol, serta respon insiden seperti admin bisa mengakses halaman apa saja, kemudian implementasi kontrol terkait dengan produk-produk security yang digunakan seperti firewall untuk menginfiltrasi data jaringan. Kemudian adanya pengujian keamanan pentest yang sebelumnya di mana kita setelah infrastruktur itu tersebut jadi aplikasi jadi kita perlu melakukan testing atau melakukan serangan dari dalam, bukan dari hacker luar ya. Ini perusahaan memiliki seorang yang bisa melakukan testing dari dalam perusahaan tersebut sehingga tidak boleh di-share keluar. Kemudian selalu melakukan monitoring dan respons di mana setelah melakukan patching atau fixing bug kita perlu wajib memonitoring dan merespon ketika ada insiden. Contoh implementasinya, kita bisa mengidentifikasi atau melakukan analisis lebih dalam terhadap suatu perusahaan. Contohnya platform e-commerce. Kita bisa melakukan tools-tools mencari bug atau uh, bug pada patch-patch data yang digunakan oleh seorang programmer. Apakah tools digunakan tersebut memiliki celah atau tidak. Kemudian melakukan implementasi yang kuat serta quality control ya, dari sisi tool security-nya. Kemudian melakukan pen test sama seperti sebelumnya. Kesimpulannya adalah tentunya investasi pada bidang cybersecurity ini sangat menjanjikan di era saat ini, di mana eh, permintaan di perusahaan itu sangat banyak serta memiliki eh, peluang yang sangat besar. Namun SDM di Indonesia ini belum bisa mencapai ketentuan atau keperluan di perusahaan tersebut karena perlunya ada sertifikasi serta pengalaman, diperlukannya dorongan dari pemerintah seperti adanya fasilitas bootcamp dan sebagainya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.